Oke, kita lanjut dengan membandingkan antara tradisional dan agile project management. Gambarannya seperti ini. Salah satu contoh dari eh, traditional project management adalah waterfall. Mungkin teman-teman yang belum tahu, nanti bisa googling waterfall itu sendiri seperti apa. Jadi dia melakukan fase-fase di dalam proyek itu secara sequential. Misalnya pertama dia melakukan initial, kemudian planning, execution, dan closure. Dia menargetkan yang namanya initial vision. Jadi dia sudah punya targetnya, kita harus di sini gitu. Tapi kadang-kadang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebuah vision itu bisa berkembang atau bisa berubah seiring perubahan waktu karena ada perubahan-perubahan lain yang di luar kontrol kita. Yang tadinya ada di titik A, kemudian bisa jadi kemudian final visionnya ada di titik B. Nah, tradisional project management itu tidak bisa menghandle seperti itu. Jadi, kalau kita mengerjakan project secara agile, kita akan melakukan delivery seperti tadi prinsipnya ya, delivery secara cepat dan dalam waktu yang singkat. Kemudian dari delivery itu kita tahu respon dari customer seperti apa. Kemudian jika ada perubahan kita adopsi, kemudian kita lakukan lagi, kemudian kita mintakan lagi feedbacknya ke customer, dan jika ada perubahan kita adopsi lagi dan begitu seterusnya sampai akhirnya hasil akhir project dengan menggunakan agile project management itu akan mencapai final vision seperti yang diharapkan oleh customer kita. Jadi di grafik ini teman-teman bisa lihat perbedaan antara initial vision dengan final vision. Karena tadi customer itu mungkin di awal sebenarnya tidak tahu apa yang mereka mau gitu ya. Jadi ketika kita tetap mendeliver produk sesuai dengan initial vision, tentu itu tidak sesuai dengan yang customer harapkan gitu ya. Dan ini juga akan menimbulkan yang namanya sampah atau waste atau dalam bahasa Inggrisnya disebut waste ya. Dan di sini konsep agile project management juga mengadopsi yang namanya lean. Lean di sini artinya gimana caranya kita bisa meminimalisasi sedikit mungkin sampah yang dihasilkan dari pekerjaan kita. Oke, perbedaan yang berikutnya adalah stakeholder availability. Jadi stakeholder di sini contohnya adalah salah satunya adalah customer kita, manajemen kita. Di dalam traditional project management, biasanya keterlibatan dari stakeholder adalah di awal ketika kita mendefinisikan scope dari project dan di akhir ketika kita mendeliver sebuah project. Nah, di dalam agile project management, keterlibatan dari stakeholder itu adalah sesuatu yang wajib dan wajib ada di sepanjang kita melakukan project. Oke, penerapan sebuah konsep agile atau agile project management itu juga harus dibayar dengan biaya yang tidak murah. Tapi sekali lagi, agile project management itu lebih menitik beratkan pada bagaimana caranya kita mendapatkan feedback yang terus-menerus dan bagaimana caranya kita belajar secara terus-menerus. Nah, untuk itu sangat perlu dipahami mindset dari sebuah konsep agile project management. Perbedaannya tentu pada iron triangle atau constraint triangle atau segitiga constraint gitu ya. Kalau di traditional project management yang fix adalah scope-nya. Jadi dari awal scope atau ruang lingkup pekerjaannya itu udah fix, kemudian kita estimasikan resource atau sumber daya dan waktu untuk mengerjakan scope yang tadi. Sedangkan di konsep agile itu sebaliknya, jadi kita punya waktu dan sumber daya yang fix, kemudian scope atau ruang lingkupnya yang diestimasikan. Nah, mana sih yang lebih baik? Tradisional atau agile? Tentu kita tidak bisa memilih satu solusi untuk setiap permasalahannya ya.
Jadi mungkin dari tadi kita bicara mengenai kelemahan dari traditional project management ya. Sebenarnya traditional project management itu adalah sebuah tools atau metodologi yang sangat hebat untuk pekerjaan-pekerjaan yang tingkat ketidakpastiannya itu rendah gitu ya. Sedangkan agile project management itu lebih cocok untuk pekerjaan-pekerjaan dengan ketidaktentuannya yang tinggi. Seperti itu ya. Jadi dua-duanya itu bisa disandingkan tergantung project karakteristik project yang akan kita tangani. Bisa jadi dalam sebuah project memang kita membutuhkan dua-duanya, baik tradisional maupun agile. Itu jadi kita harus bijak ketika ingin memilih project manajemen mana yang lebih baik untuk menyelesaikan project kita. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa paham apa itu traditional project management, apa itu agile project management, dan untuk karakteristik project seperti apa yang paling bagus untuk mereka kerjakan, dan teman-teman bisa memilih project management yang mana yang paling sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan. Oke, kita akan lanjut ke sesi berikutnya.